Shalom teman-teman, kembali lagi di Kurniawan Channel. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, yaitu pengantar pembahasan kisah di dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan ini dia seri pertama dari kisah ini, teman-teman. Pada seri pertama ini, teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu siapa orang-orang yang di sekitar Yesus pada saat itu. Dan kepada siapakah dia tunjukkan perumpamaan ini. Maka teman-teman, di seri pertama ini saya akan memberikan judul, yaitu orang-orang di sekitar Yesus. Orang-orang di sekitar Yesus. Di mana kita mendapatkan data tentang orang-orang yang ada di sekitar Yesus? Jikalau kita melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1, di situ dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, di dalam narasi pasal 15 ini, teman-teman, ada dua kelompok orang. Sebagian besar pembacaan terhadap teks ini hanya berpusat pada perginya dan kembalinya si bungsu, yaitu si anak yang hilang. Nah, teman-teman, hal ini akhirnya membuat pesan yang sebenarnya dari cerita ini akhirnya tidak tertangkap. Karena dalam perumpamaan ini, ada dua orang yang bersaudara yang masing-masing mewakili keberbedaan dalam cara mereka terpisah dari Allah dan dalam usaha mereka untuk diterima ke dalam kerajaan surga. Nah, teman-teman, sangat penting sekali di sini untuk kita melihat latar belakang sejarah dari pengajaran Yesus ini. Kalau kita memperhatikan baik-baik di ayat 1 dan 2, Lukas, yaitu penulis dari kisah ini, menceritakan bahwa ada dua kelompok orang yang datang untuk mendengarkan Yesus. Siapakah kelompok orang yang datang untuk mendengarkan Yesus? Siapakah dua kelompok itu? Kelompok yang pertama, kelompok pendengar pertama adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka adalah kelompok yang disamakan dengan si anak bungsu. Mereka ini tidak peduli, baik itu hukum moral ataupun aturan-aturan keagamaan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi yang religius pada zaman itu. Atau juga kita bisa katakan bahwa mereka ini menjalankan kehidupan yang liar. Sama seperti sikap si bungsu di dalam kisah ini, yang akhirnya dia meninggalkan rumah, dia meninggalkan moralitas tradisional yang dijalankan oleh keluarga mereka dan masyarakat yang terhormat. Sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, teman-teman. Mereka ini tidak peduli, bahkan sama sekali meninggalkan tradisional Yahudi dan nilai keagamaan mereka. Nah, siapakah dia kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua dari kisah ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itulah kelompok yang kedua. Mereka ini memegang teguh moralitas tradisional di dalam keluarga mereka. Mereka ini yang mempelajari dan taat kepada kitab suci. Mereka beribadah dengan setia dan lain sebagainya. Inilah mereka kelompok yang kedua yang datang mendengarkan Yesus. Nah, teman-teman, di sini Lukas sangat efektif sekali untuk menunjukkan kepada kita betapa berbedanya respon dari kedua masing-masing kelompok ini. Di dalam ayat 1, kalau kita perhatikan, ada frasa orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Nah, di dalam frasa itu ada kata datang. Dan saya menyoroti kata datang di sini. Kata datang di sini menunjukkan keterangan waktu yang bersifat progresif dari kata kerja Yunani. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang digambarkan sebagai anak bungsu terhadap pengajaran Yesus adalah pola yang terus-menerus muncul di dalam pelayanannya Yesus. Mereka itu terus berbondong-bondong untuk mengikutinya. Inilah respon dari kelompok yang pertama. Nah, apakah respon dari kelompok yang kedua?
Fenomena karena mereka melihat fenomena bahwa orang-orang berdosa dan pemungut cukai diterima oleh Yesus. Ini membuat mereka bingung dan marah. Ini berasal dari kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang bermoral dan beragama. Siapakah mereka? Yaitu si kaum Farisi dan ahli Taurat, teman-teman. Lukas merangkum keluhan mereka, yaitu si kelompok yang kedua di dalam frasa yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, teman-teman, kita perlu juga mengetahui latar belakang budaya pada saat itu. Nah, keadaan duduk dan makan dengan seseorang di zaman timur dekat kuno merupakan tanda penerimaan terhadap orang itu. Si kelompok kedua, yaitu si kaum Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya berkata di dalam hati mereka, berani-beraninya Yesus menjangkau orang-orang berdosa seperti itu. Bahkan mereka ingin berkata, orang-orang ini tidak pernah datang beribadah bersama-sama dengan kami. Lalu mengapa mereka tertarik kepada ajaran Yesus? Inilah pertanyaan respon mereka. Respon dari kelompok yang kedua mempertanyakan mengapa mereka tertarik kepada ajaran Yesus. Mereka mempertanyakan kelompok yang pertama, mengapa tertarik kepada ajaran Yesus. Akhirnya teman-teman, kelompok yang kedua ini, yaitu si kaum Farisi dan ahli Taurat, membuat sebuah kesimpulan, yaitu bahwa tidak mungkin Yesus memberitakan kebenaran kepada mereka, yaitu kelompok yang pertama. Tidak mungkin Yesus itu memberitakan kebenaran kepada para pemungut cukai dan orang berdosa. Itulah kesimpulan dari kelompok yang kedua. Nah, teman-teman, sebenarnya pengajaran Yesus di sini ditunjukkan kepada kelompok yang kedua, bukan kepada kelompok yang pertama. Perumpamaan Yesus ini dia tunjukkan kepada kelompok yang kedua, si kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menanggapi respon dari mereka itu. Perumpamaan ini sebenarnya lebih menyoroti jiwa dari sang kakak. Jiwa dari sang kakak. Yang akhirnya pada puncaknya yakni sang ayah memohon si anak sulung untuk menerima adiknya. Nah, teman-teman, saya harus memberitahukan kita bahwa ketika teks ini diajarkan di dalam gereja atau pendidikan agama, fokusnya hampir sepenuhnya terletak pada bagaimana sang ayah dengan murah hati menerima kembali anak bungsunya yang bertobat. Hampir fokusnya menyeluruh kepada bagaimana sang ayah yang menerima kembali anak bungsunya itu. Nah, teman-teman, saya di sini berandai-andai, saya sedang mencoba membayangkan, yaitu para pendengar Yesus pada zaman itu. Ketika mereka mendengar tentang bagaimana Tuhan yang senantiasa mengasihi dengan tidak peduli tentang apapun yang mereka lakukan, pasti mereka berlinang air mata menyaksikan kisah ini, teman-teman. Bagaimana tidak, mereka melihat kasih dari sang ayah. Mereka menyaksikan kasih dari sang ayah kepada anak bungsunya yang kembali. Itu benar-benar tanpa perhitungan terhadap kesalahannya. Nah, tapi teman-teman, saya di sini mau mengatakan bahwa jika kita memiliki pandangan yang semacam seperti itu, maka kita memiliki pandangan yang terlalu melibatkan perasaan berlebihan. Sekali lagi saya mengatakan, ketika kita memiliki pandangan yang seperti itu, maka kita memiliki pandangan yang terlalu melibatkan perasaan berlebihan. Sasaran dari narasi ini bukanlah pemungut cukai dan orang berdosa. Bukan kelompok yang pertama, melainkan kelompok yang beragama dan yang melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh kitab suci. Nah, perkataan Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang tidak bermoral, yang melambangkan kelompok si bungsu, tetapi juga kepada orang-orang yang menganggap dirinya bermoral, yaitu mereka yang taat pada nilai keagamaan. Jadi di sini Yesus menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kelompok yang kedua tentang kebutaan kelompok yang kedua ini, kepicikan mereka.
dan sikap yang selalu membenarkan diri. Ini adalah kelompok yang kedua, yang akhirnya menghancurkan jiwa mereka dan orang-orang yang di sekitar mereka. Maka dari situ teman-teman, maka dari itu adalah salah jika kita mengira bahwa Yesus menceritakan kisah ini terutama yaitu untuk meyakinkan kelompok si anak bungsu tentang kasih Allah yang tanpa syarat. Nah, tujuan Yesus di sini bukan untuk menghangatkan hati kita tentang bagaimana pengampunan seorang ayah tanpa perhitungan. Tetapi Yesus ingin mengubah sistem pengelompokan kita. Nah, di sini teman-teman, Yesus menantang tentang apa yang semua orang pikirkan tentang Allah, tentang dosa dan keselamatan di dalam perumpamaan yang dia paparkan ini. Perumpamaan yang dikisahkan Yesus ini tidak hanya mengungkap si bungsu yang bersifat mementingkan diri sendiri dan merusak. Tetapi Yesus terlebih mengutuk kehidupan moralitas dari si sulung. Nah teman-teman, disinilah Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa baik orang-orang dunia yang sering kita label sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap nilai religius, maupun juga orang-orang yang beragama atau yang taat dalam nilai-nilai religius adalah orang yang sama-sama terhilang secara spiritual. Jalan kehidupan mereka sama-sama mengalami kebuntuan dan semua pemikiran manusia ternyata salah tentang bagaimana cara terhubung dengan Allah. Nah, jadi teman-teman, di dalam seri pertama dari video ini, dari kisah ini, kita diajarkan bahwa kedua kelompok ini, baik kelompok yang pertama yaitu orang berdosa dan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang beragama yang memelihara moralitas mereka. Yesus mau mengatakan bahwa kedua kelompok ini sama-sama terhilang. Oleh karena itu mereka membutuhkan keselamatan dari Allah. Sekian dulu teman-teman tentang pembahasan kita hari ini, yaitu tentang seri pertama dari perumpamaan anak yang hilang. Kalau teman-teman merasa penasaran dengan kelanjutannya, silakan ikuti terus seri-seri selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.